Pada pertengahan 1700-an, Dublin adalah kota terbesar kedua di wilayah kekuasaan Inggris, hanya kalah dari London. Populasinya meledak dari sekitar 60.000 jiwa pada akhir abad ke-17 menjadi lebih dari 150.000 orang menjelang 1750-an. Jalan-jalan di sekitar Liffey dipenuhi kereta kuda, pedagang kain, tukang kayu, dan pelaut yang keluar masuk pelabuhan. Tapi di balik itu, Dublin tetap kota dengan wajah ganda. Distrik-distrik elit dengan gedung bergaya Georgia yang megah berdiri tidak jauh dari daerah kumuh yang dihuni buruh miskin. Sistem kolonial Inggris menekan mayoritas penduduk Irlandia yang beragama Katolik. Mereka dilarang memiliki tanah dalam jumlah besar, dilarang menduduki jabatan publik, bahkan akses pendidikan dibatasi. Meski Arthur Guinness lahir dari keluarga Protestan Anglikan, agama yang berstatus lebih tinggi saat itu, ia tetap tumbuh dalam dunia yang keras, di mana perbedaan kelas dan kekuasaan menentukan segalanya. Di abad ke-18, air bersih bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Penyakit seperti kolera dan disentri sering merebak lewat air minum. Karena itu, masyarakat Dublin, dari kelas pekerja hingga bangsawan, lebih sering meminum bir atau ale setiap hari, bahkan untuk anak-anak. Namun, jenis bir yang populer kala itu adalah ale pucat, minuman ringan dengan fermentasi sederhana. Di London, sebuah tren baru muncul sekitar tahun 1720-an, porter, jenis bir gelap yang dinamai sesuai konsumen utamanya, para porter atau buruh pelabuhan. Porter lebih pekat, lebih bergizi, lebih tahan lama, dan memiliki rasa yang kompleks. Saat tren ini merambat ke Dublin, Arthur Guinness melihat peluang besar. Arthur Guinness lahir pada 1725 di Kelbridge, County Kildare. Ayahnya Richard Guinness bekerja sebagai pengawas di perkebunan milik Dr. Arthur Price, seorang uskup gereja Anglikan. Dari sinilah Arthur kecil menyaksikan bagaimana bir dibuat, karena Richard sering membuat bir untuk para pekerja kebun dan tamu uskup. Kecerdikan Arthur muncul sejak muda. Ia tidak hanya belajar teknik pembuatan bir, tapi juga manajemen keuangan dan distribusi. Ia tumbuh dalam lingkungan sederhana, namun pikirannya melampaui batas tempat asalnya. Pada tahun 1755, Arthur membuka usaha bir kecil di Leixlip. Namun ia merasa pasar di sana sangat terbatas. Maka pada 1759, ia mengambil langkah yang kelak mengubah sejarah, menyewa sebuah pabrik bir tua di Jamesgate Street, Dublin. Putusan ini luar biasa, bukan hanya karena lokasinya strategis, dekat dengan sungai Liffey dan pelabuhan, tetapi juga karena sifat kontraknya. Arthur menandatangani perjanjian sewa selama 9.000 tahun dengan biaya 45 euro per tahun. Langkah ini bukan sekedar bisnis. Ini adalah deklarasi visi. Arthur seolah berkata, Guinness bukan hanya usaha untuk satu generasi, melainkan untuk ribuan tahun ke depan. Di jalanan Jamesgate, Arthur awalnya memproduksi ale, seperti kebanyakan pembuat bir lain. Namun dengan cepat, ia beralih ke porter, mengikuti tren yang berkembang dari London. Dari sinilah, Guinness mulai berbeda. Warnanya hitam pekat, aromanya dalam, rasanya pahit dengan sentuhan malt panggang. Bir ini bukan sekedar minuman. Ia mempresentasikan kelas pekerja Dublin. Para buruh, pelaut, dan pekerja pelabuhan mulai menggemari Guinness. Rasa pekatnya memberi energi, daya tahan simpannya memungkinkan bir ini dikirim lebih jauh, dan kualitasnya perlahan-lahan mengalahkan pesaing lokal. Pada akhir abad ke-18, Guinness bukan lagi hanya nama keluarga, melainkan sebuah simbol. Arthur Guinness tidak hanya membangun usaha bir, ia membangun identitas nasional yang baru bagi orang Irlandia. Di tengah penindasan kolonial, di tengah jurang sosial, Guinness lahir sebagai sebuah warisan yang kelak melampaui batas waktu dan tempat. Dari jalan-jalan Dublin yang sibuk, dari tangan seorang anak desa yang berani bermimpi, lahirlah sebuah legenda yang akan bertahan berabad-abad, Guinness.
Jika abad ke-18 adalah masa kelahiran Guinness, maka abad ke-19 adalah masa kejayaannya. Dunia tengah berguncang oleh revolusi industri, mesin uap, rel kereta api, dan kapal uap mengubah wajah peradaban manusia. Perubahan ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal bagaimana manusia memandang waktu, jarak, dan bahkan rasa. Guinness yang semula hanya pabrik sederhana di jalanan James Gate menemukan dirinya berada di jantung pusaran perubahan besar ini. Ketika Arthur Guinness tiada pada tahun 1803, ia meninggalkan warisan bukan hanya berupa pabrik, tetapi sebuah visi. Putranya, Arthur Guinness kedua, mengambil alih kendali dan membawa perusahaan itu ke tahap berikutnya. Ia mengelola bisnis dengan disiplin baru, memperluas distribusi, dan menjadikan Guinness tidak lagi sekedar minuman bagi warga Dublin, melainkan sebuah produk nasional yang mulai dikenal hingga London, pusat kekuasaan dan perdagangan Inggris. Revolusi industri memberi Guinness alat yang dibutuhkan untuk tumbuh. Rel kereta api mulai merambah Irlandia, menghubungkan Dublin dengan pelabuhan-pelabuhan lain. Dari sana, Guinness bisa melintasi laut, sampai ke Inggris dan lebih jauh lagi. Kapal uap menjanjikan kecepatan dan ketahanan, membuat bir ini bisa tiba di Karibia, Amerika, hingga koloni-koloni jauh di Asia Afrika. Di antara banyak jenis bir, Guinness memiliki keunggulan unik. Stout hitamnya pekat, tahan lama, dan tidak mudah rusak dalam perjalanan panjang melintasi samudera. Dunia yang kian terhubung justru menemukan bahwa Guinness cocok menjadi minuman global. Namun, ekspansi Guinness bukan hanya soal teknologi dan perdagangan. Ada pula arus besar lain yang mengangkatnya. Diaspora Irlandia. Pada pertengahan abad ke-19, Irlandia diguncang oleh tragedi besar, The Great Famine. Kelaparan akibat gagal panen kentang memaksa lebih dari 2 juta orang meninggalkan tanah air mereka, menyebar ke Amerika, Kanada, Australia, dan berbagai pelosok dunia. Bersama mereka, identitas Irlandia ikut terbawa, bahasa, musik, agama, dan tentu saja Guinness. Di bar-bar kecil komunitas Irlandia di New York, Boston, dan Melbourne, Guinness menjadi lebih dari sekedar bir. Ia adalah rasa kampung halaman yang dituangkan ke dalam gelas. Ia adalah simbol persaudaraan di negeri asing, penegas identitas ketika dunia luar sering memandang rendah orang Irlandia. Guinness tidak hanya menjual rasa, tapi juga menjual memori, kerinduan, dan kebanggaan. Sementara itu di Dublin, di jalanan James Gate terus berkembang. Pada akhir abad ke-19, kompleks pabrik ini berubah menjadi raksasa industri. Jalur rel internal, gudang besar, kapal-kapal pengangkut, bahkan rumah sakit dan fasilitas pekerja dibangun. Guinness bukan lagi sekedar perusahaan keluarga, melainkan sebuah institusi sosial. Pada tahun 1886, Guinness mencatatkan diri di Bursa Efek London, menjelma menjadi perusahaan publik dengan skala internasional. Produksinya melebihi 1 juta barrel per tahun, menjadikannya pabrik bir terbesar di dunia. Paradoks besar muncul di sini. Irlandia masih berada di bawah cengkeraman Inggris. Rakyatnya menderita akibat ketidakadilan kolonial. Namun di saat yang sama, Guinness, produk asli Dublin, menjadi salah satu ekspor paling sukses di dunia. Di balik setiap gelas hitam berbusa putih itu, tersembunyi sebuah kebanggaan nasional yang tidak terkatakan. Meski dijajah, Irlandia mampu melahirkan sesuatu yang dikagumi dan dirayakan di seluruh penjuru dunia. Menutup abad ke-19, Guinness sudah menjelma menjadi legenda. Ia bukan lagi hanya minuman, tetapi bagian dari kisah globalisasi awal, simbol diaspora, dan saksi bagaimana revolusi industri melahirkan raksasa-raksasa baru. Dimanapun orang Irlandia berada, di tambang emas Australia, di pelabuhan Amerika, atau di ganggang sempit London Timur, selama ada Guinness, ada rasa rumah yang ikut dituangkan. Memasuki abad ke-19 menuju awal abad ke-20, Guinness bukan lagi sekedar merek bir dari Dublin. Ia telah menjadi bagian dari denyut nadi kerajaan Inggris yang membentang dari India, Karibia, hingga Afrika.
Di tengah lautan kolonialisme, Guinness ikut menumpang arus perdagangan global yang diatur dan dikendalikan oleh London. Kekuatan Guinness dalam kolonialisme Inggris bermula dari sifat produknya, stout pekat yang tahan lama, tidak seperti bir ringan lain yang mudah basi. Dalam perjalanan laut tropis, Guinness mampu bertahan di iklim panas dan lembab. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk dikirim ke koloni-koloni jauh, terutama di Afrika Barat, Karibia, dan India. Di pelabuhan-pelabuhan seperti Lagos, Kingston, dan Kalkuta, Guinness hadir bukan hanya sebagai minuman, tetapi sebagai penanda kehadiran imperium. Satu pin Guinness bisa menceritakan kisah panjang tentang perdagangan, dominasi, dan pertemuan budaya. Namun, kehadiran Guinness di dunia kolonial tidak netral. Di satu sisi, ia membawa rasa rumah bagi para serdadu, pejabat kolonial, dan komunitas Inggris atau Irlandia di rantau. Di sisi lain, ia juga menjadi simbol penetrasi ekonomi kolonial. Produk metropolitan yang mengalir ke koloni, menciptakan ketergantungan konsumsi, sekaligus menanamkan kehadiran kultural barat. Guinness menjadi bagian dari apa yang sering disebut sebagai imperial commerce, perdagangan yang tidak hanya soal barang, tapi juga soal ide tentang siapa yang berkuasa, siapa yang mendefinisikan rasa, dan siapa yang menguasai pasar. Ironisnya, di balik sukses global Guinness sebagai bagian dari ekonomi kolonial, ada ketegangan yang mendalam di tanah kelahirannya sendiri, Irlandia. Negara itu masih di bawah kekuasaan Inggris, dan nasionalisme Irlandia semakin membara. Bagi sebagian orang, Guinness dianggap sebagai simbol kebanggaan industri Irlandia. Tetapi bagi yang lain, terutama kaum Republikan radikal, Guinness dicurigai terlalu dekat dengan kekuasaan kolonial. Kedekatan ini terlihat jelas dalam perjalanan keluarga Guinness. Bukan hanya penguasa, keluarga besar ini masuk ke dalam politik Inggris. Di satu sisi, mereka adalah orang Irlandia yang sukses dan membawa kebanggaan. Di sisi lain, mereka menjadi bagian dari sistem yang menindas tanah air mereka sendiri. Tidak sedikit nasionalis yang mengkritik sikap ini sebagai bentuk kolaborasi. Namun bagi keluarga Guinness, politik dan bisnis saling menopang. Berada dekat dengan pusat kekuasaan berarti melindungi perusahaan dari guncangan, sekaligus memperluas pengaruhnya. Guinness juga menorehkan jejak dalam bidang sosial. Di Dublin, perusahaan ini terkenal dengan program kesejahteraan pekerja yang lebih maju dibanding banyak industri lain. Perumahan, rumah sakit, sekolah, bahkan pensiun disediakan bagi pekerja pabrik. Hal ini menciptakan loyalitas, tapi juga memperkuat gambaran bahwa Guinness adalah pemerintah kedua di Dublin, sebuah kekuatan yang melampaui batas ekonomi. Pada akhirnya, di abad kolonial, Guinness berdiri di persimpangan tiga dunia. Dunia industri modern yang memanfaatkan revolusi industri, dunia kolonial yang dijelajahi kerajaan Inggris, dan dunia politik Irlandia yang bergolak antara kolaborasi dan perlawanan. Dalam setiap gelas Guinness yang disajikan di Lagos atau Kingston terkandung paradoks. Sebuah bir Irlandia yang menjadi simbol kekuatan imperium Inggris lahir dari bangsa yang sendiri belum bebas. Memasuki abad ke-20, Guinness kembali diuji oleh gejolak sejarah yang jauh lebih dahsyat dibanding masa-masa sebelumnya. Ketika Perang Dunia I meletus pada tahun 1914, seluruh Eropa terseret dalam konflik besar yang mengubah wajah politik, ekonomi, dan sosial dunia. Guinness yang pada masa itu sudah menjadi simbol nasional Irlandia sekaligus pemain besar dalam pasar global tidak luput dari dampak peperangan ini. Banyak pekerja Guinness yang terpaksa meninggalkan pabrik di jalanan James Gate untuk ikut bergabung dengan pasukan Inggris maupun pasukan Irlandia. Sebagian dari mereka tidak pernah kembali meninggalkan kisah-kisah kelam yang masih diingat dalam arsip keluarga besar Guinness. Namun, perusahaan tetap berusaha bertahan. Produksi bir tidak berhenti, meskipun bahan baku seperti jelai dan hops semakin sulit didapat akibat blokade dan perang di lautan.
Di masa ini, Guinness bahkan memberikan dukungan finansial bagi keluarga para pekerja yang pergi berperang. Sebuah langkah yang memperlihatkan betapa kuat ikatan sosial antara perusahaan dengan pekerjanya. Setelah perang usai, dunia belum kembali tenang. Tahun 1920-an dan 1930-an justru diwarnai oleh depresi besar yang mengguncang ekonomi global. Banyak perusahaan bangkrut, perdagangan merosot, dan tingkat pengangguran melonjak drastis. Namun Guinness justru berhasil bertahan, bahkan memperkuat dirinya sebagai merek internasional. Kunci ketahanan ini ada pada dua hal: manajemen keuangan yang konservatif dan kecerdikan strategi pemasaran. Pada masa inilah lahir slogan ikonik seperti Guinness is good for you, yang membingkai bir bukan sekedar minuman, melainkan penambah energi dan kesehatan. Slogan ini, meski kemudian dikritik di era modern, menjadi salah satu alasan Guinness tetap dicari-cari di masa sulit. Ketika Perang Dunia II pecah pada tahun 1939, tantangan serupa kembali hadir. Sekali lagi, distribusi bahan baku terganggu, kapal-kapal pengangkut terancam serangan U-boat Jerman, dan pasar internasional sempat terhenti. Tetapi Guinness menemukan cara untuk tetap bertahan. Produksi disesuaikan dengan kondisi perang, penghematan energi dilakukan, dan distribusi difokuskan pada wilayah yang masih memungkinkan. Bahkan, Guinness menjadi bagian dari semacam propaganda moral, di mana pemerintah Inggris memahami bahwa secangkir bir hitam pekat ini mampu menjaga semangat pekerja dan tentara. Ada kisah populer bahwa tentara Inggris yang terluka kerap diberi segelas Guinness karena dianggap membantu pemulihan mereka. Di tengah semua gejolak itu, Guinness tidak hanya bertahan, tetapi juga memperkuat dirinya sebagai institusi global. Ia bukan lagi sekedar minuman khas Irlandia, melainkan bagian dari denyut sejarah dunia modern. Minuman yang hadir di parit-parit perang, di ruang-ruang pub yang penuh kegelisahan, dan di meja-meja keluarga kecil yang mencoba bertahan di tengah krisis ekonomi. Sejarah Guinness di abad ke-20 membuktikan bahwa ketahanan sebuah merek bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal kemampuan menyesuaikan diri dengan badai sejarah, dan bahkan menjadikan dirinya sebagai simbol keteguhan di tengah kehancuran. Jika abad ke-19 adalah masa ekspansi Guinness sebagai raksasa industri, dan abad ke-20 adalah awal masa bertahan dalam badai perang serta depresi global, maka dekade 1950-an menghadirkan bab baru yang tidak kalah mengejutkan. Ironisnya, warisan budaya pop terbesar dari Guinness justru lahir bukan di pabrik bir, melainkan dari sebuah peristiwa sederhana di pedesaan Irlandia. Cerita dimulai pada tahun 1951. Sir Hugh Bever, direktur pelaksana Guinness saat itu, sedang ikut berburu burung bersama teman-temannya di County Wexford, Irlandia. Saat berburu, muncul perdebatan sengit, manakah burung tercepat di Eropa, golden plover atau grouse. Meski mereka berdiskusi panjang, tidak ada jawaban pasti. Di pub-pub tempat orang minum Guinness, perdebatan semacam ini pasti sering terjadi. Namun jarang sekali ada sumber rujukan yang bisa menyelesaikan perdebatan dengan otoritatif. Disinilah ia mendapatkan ide revolusioner, sebuah buku catatan rekor dunia yang bisa menjadi penengah di tengah perdebatan pub sekaligus mempromosikan nama Guinness. 3 tahun kemudian, pada 1954, Bever bekerja sama dengan 2 bersaudara jurnalis asal London, Norris dan Rose McWriter, yang terkenal memiliki ketelitian luar biasa dalam mengumpulkan data. Bersama mereka, lahirlah edisi pertama The Guinness Book of Records, diterbitkan pada tahun 1955. Awalnya buku ini tidak dijual bebas, melainkan dibagikan gratis ke pub-pub di seluruh Inggris sebagai alat promosi. Ide Bever sangat sederhana. Ketika orang berkumpul sambil minum Guinness dan berdebat soal siapa tercepat, terkuat, terbesar atau teraneh, mereka akan merujuk pada buku ini.
dan nama Guinness akan terus melekat di ingatan mereka. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Buku kecil itu justru meledak di pasaran. Dalam waktu singkat, The Guinness Book of Records menjadi fenomena tersendiri. Publik ternyata tidak hanya menggunakannya untuk pub, tetapi juga menjadikannya sumber hiburan keluarga, referensi sekolah, dan bahkan simbol aspirasi pribadi. Manusia mulai berlomba-lomba mencatatkan diri dalam rekor dunia, entah lewat prestasi olahraga, kecerdikan sains, hingga aksi-aksi nyeleneh seperti menumpuk domino terbanyak atau memiliki kuku terpanjang. Berkembang menjadi salah satu buku terlaris sepanjang masa setelah Alkitab. Pada tahun 1970-an, ia tidak lagi sekedar buku promosi bir, melainkan institusi global yang berdiri sendiri. Orang tidak selalu tahu Guinness adalah nama bir, tapi hampir semua orang tahu Guinness World Records. Disinilah kejeniusan strategi pemasaran Guinness terlihat. Mereka berhasil menciptakan sesuatu yang melampaui produk utama mereka. Sebuah warisan budaya pop yang memperluas citra Guinness dari sekedar bir hitam Irlandia menjadi simbol perayaan kreativitas, daya tahan, dan keunikan manusia. Dari pub kecil di Dublin, Guinness kini menancapkan namanya di rak-rak buku, layar televisi, dan bahkan mimpi banyak orang yang ingin diakui dunia. Guinness World Records menjadi bukti bahwa kadang-kadang promosi yang paling abadi lahir bukan dari iklan besar, melainkan dari ide sederhana menjawab pertanyaan manusia yang selalu ingin tahu. Siapa yang terbesar, siapa yang tercepat, siapa yang terhebat. Memasuki abad ke-21, Guinness berdiri sebagai salah satu merek paling dikenal di dunia. Logo harapannya, busa putih di atas cairan gelap pekat, dan ritual menuang selama 115 detik telah menjelma simbol global. Namun, di balik keabadian ikonik itu, Guinness berada di persimpangan sejarah antara menjaga tradisi dan menghadapi tantangan dunia modern. Di satu sisi, Guinness tetap memelihara identitasnya sebagai bagian dari kebanggaan Irlandia. Jalanan James Gate di Dublin bukan hanya pabrik, melainkan situs sejarah budaya. Guinness Storehouse menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Irlandia, menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Di sana, pengunjung bukan hanya minum bir, tetapi juga minum sejarah, menyerap kisah 250 tahun perjalanan sebuah perusahaan yang lahir dari kontrak sewa 9.000 tahun. Namun di sisi lain, Guinness menghadapi gelombang kritik. Isu kesehatan publik terkait alkohol menjadi salah satu tantangan utama. Di era kesadaran kesehatan, bir yang dulu dipasarkan dengan slogan Guinness is good for you kini harus berhadapan dengan regulasi iklan ketat, kampanye anti alkohol, dan perdebatan etika konsumsi. Ada pula kritik historis. Jejak Guinness dalam kolonialisme ekonomi, khususnya di Afrika dan Karibia, masih menyisakan pertanyaan tentang peran perusahaan multinasional dalam warisan kolonial. Bagi sebagian orang, Guinness melambangkan globalisasi kapitalis, kekuatan ekonomi yang mengakar di negara-negara bekas jajahan. Selain itu, ada kritik kultural. Guinness dengan iklan dan event globalnya sering dituduh mendorong budaya konsumerisme. Pesta Patrick's Day misalnya, yang awalnya sebuah perayaan keagamaan di Irlandia, kini di banyak tempat berubah menjadi festival minum massal dengan Guinness sebagai aktor utama. Apakah ini pelestarian budaya atau justru komersialisasi identitas nasional? Namun, di tengah kritik tersebut, apresiasi tetap mengalir. Guinness bukan hanya minuman, melainkan warisan budaya dunia. Ia telah menjadi bagian dari puisi Irlandia, musik folk, lukisan, dan bahkan cerita diaspora. Di Afrika, Guinness bukan sekedar bir impor, melainkan bagian dari identitas lokal. Di Amerika, ia simbol alternatif di tengah dominasi lager ringan. Di Asia, ia dipandang sebagai minuman kosmopolitan yang menyatukan tradisi dan modernitas. Masa depan Guinness kini berada dalam ketegangan
antara inovasi dan tradisi. Perusahaan mulai merambah ke produk rendah alkohol, bir bebas alkohol, hingga eksperimen rasa untuk menjawab generasi baru yang lebih sadar kesehatan. Pada saat yang sama, mereka menjaga mitologi Guinness, cara menuang yang sakral, warna hitam yang khas, dan iklan yang penuh filosofi. Refleksi akhirnya adalah ini. Guinness bukan hanya sejarah bisnis, melainkan sejarah manusia selama lebih dari 250 tahun. Guinness telah melewati perang, revolusi, kolonialisme, depresi ekonomi, globalisasi, dan kini dunia digital. Ia adalah saksi bisu bagaimana selera, ekonomi, dan budaya manusia berubah, namun juga bagaimana sesuatu bisa bertahan dengan menjaga jati dirinya. Pada akhirnya, Guinness adalah paradoks, tradisional sekaligus modern, nasional sekaligus global, dikritik sekaligus dicintai. Ia adalah cermin dunia kita sendiri, penuh kontradiksi tapi terus bergerak maju. Dan mungkin di setiap gelas Guinness yang dituangkan hari ini tersimpan jejak panjang sejarah manusia yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sebuah stout hitam dari Dublin. Terima kasih.